Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'ali al-munazail anisurakai wal amsal ahmadu subhanahu wa ta'ala ala kullin halin syahadatun antuslihal qalba wa lisana min fasadil akmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil qudul wal asal amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah hingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang teramat penting lagi adalah kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di akhirat kelak yang merupakan kehidupan yang abadi. Kemudian salat beriringan salam tak pesan-pesannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa usaha dan perjuangan beliau, kita tidak akan merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam seperti yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap perbuatan atau amaliyah yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya perbuatan tersebut hanya sia-sia saja jika kita tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah, ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah niat. Niat menurut bahasa menyengaja atau tujuan, yang diartikan adalah setiap perbuatan dengan tujuan melakukan suatu perbuatan berbarengan dengan perbuatan tersebut, itu niat. Maka kita contohkan, kita melakukan suatu ibadah, suatu katakanlah suatu salat, ada niat. Ada jelas di sini innama a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan dia akan bernilai ibadah juga tergantung kepada niat tersebut. Maka dapat diartikan di sini bahwa perbuatan kita itu tergantung kepada niat kita. Apakah niat kita ikhlas karena Allah? Apakah niat itu kita sandarkan kepada Allah? Maka niat ini ada beberapa fungsi niat. Yang pertama fungsi niat adalah membedakan suatu perbuatan apakah bernilai ibadah dengan perbuatan yang tidak bernilai ibadah. Apa kita contohkan? Puasa menahan makan dan minum. Program diet menahan makan dan minum juga. Maka antara puasa dengan program diet itu sama. Nah, niatnya lah yang menentukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau kita berpuasa niatkan ikhlas karena Allah, diniatkan karena Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah, akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi program diet hanya untuk melangsingkan tubuh, hanya untuk mengurangi tubuh, maka tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi fungsi niat yang pertama adalah membedakan suatu perbuatan apakah bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah. Yang kedua, fungsi niat adalah menjadikan suatu perbuatan yang tidak bernilai ibadah menjadi bernilai ibadah. Apa kita contohkan? Memakan makanan yang halal adalah hukumnya mubah. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, yaitunya memakan makanan yang halal untuk menghindari makanan-makanan yang haram, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan itu memang hukumnya mubah. Tapi kalau kita makan hanya sia-sia saja, makan sekenyang-kenyangnya, tidak ada niat sesuatu pun karena Allah, akan bernilai sia-sia. Tapi kalau kita makan hanya untuk bertahan hidup, kita makan untuk supaya kita kuat beribadah kepada Allah, akan bernilai ibadah di sisi Allah.
Jadi fungsi niat yang kedua adalah menjadikan ibadah yang tidak bernilai ibadah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, fungsi niat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Apa kita contohkan? Ketika kita telah selesai berwudu, kita masuk ke masjid ini, kita lakukan salat sunat. Orang tidak tahu salat sunat apa yang kita lakukan. Mungkin orang akan mengira salat sunat wudu, orang akan mengira salat sunat tahiyatul masjid, atau setelah azan berkumandang orang akan mengira salat sunat qabliyah zuhur untuk hari ini. Tak tahu orang, hanya kita dengan Allah lah yang tahu. Jadi niatlah yang membedakan. Yang kita kerjakan itu apakah salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, atau salat sunat qabliyah zuhur. Kita yang tahu dan juga niat kita lah yang menentukan. Jadi fungsi yang kedua adalah, yang ketiga adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi agar amalan bernilai ibadah di sisi Allah, yang pertama yang harus ada adalah niat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua yang harus ada dalam agar amalan kita bernilai ibadah di sisi Allah adalah ikhlas. Ketika kita bicara ikhlas, mungkin mudah mengucapkannya, tapi mengikhlaskan sesuatu yang kita cinta itu yang susah. Ketika kita punya keluarga dipanggil oleh Allah, kita bisa ikhlas ketika orang yang mengalaminya. Tapi ketika kita yang mengalami, kita juga tidak akan mampu untuk ikhlas. Ketika orang yang mengalami musibah seperti galodo saat ini, kita bisa mengatakan pada saudara-saudara kita, ikhlaskan. Tapi ketika kita ditimpa musibah juga ditimpa galodo, mampukah kita untuk ikhlas? Jadi agar amalan bernilai ibadah, yang kedua kuncinya adalah ikhlas. Atau kita contohkan, ketika kita berimpak, mau dipampangkan namanya atau tidak, itu ikhlas, belum tentu ikhlas karena Allah. Dipampang nama kita, kita katakan tidak ikhlas, belum tentu. Mungkin orang itu ikhlas menerima pengurus membuatkan namanya, sebagai yang lain itu terpancing, termotivasi untuk beribadah atau untuk berimpak bersedekah. Kita mau ikhlas, kata kita sisipkan saja atau kita letakkan saja uang di bawah tikar, ketika garib atau ketika petugas masjid menggulung tikar nampak uang. Apakah itu ukuran ikhlas? Belum tentu. Atau orang nanti mencari siapa yang punya uang dan terbesit dalam hati kita, oh itu saya yang meletakkan uang, belum tentu juga ikhlas. Jadi bagaimana tentang tingkatan-tingkatan ikhlas ini? Yang pertama adalah tingkatan ikhlas itu melakukan perbuatan itu semata-mata karena Allah. Di melakukan perbuatan itu kita hambanya Allah, kita budaknya Allah, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Tidak peduli kita apakah kita akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Tidak peduli kita akan apakah bernilai ibadah oleh Allah ataupun tidak. Ini tingkatan ikhlas yang pertama. Yang penting kita melakukan suatu perbuatan itu semata-mata karena Allah. Kita tidak mengharapkan apa-apa, hanya serahkan saja semuanya kepada Allah. Inilah tingkatan ikhlas yang pertama. Kita berimpak, kita serahkan kita pada Allah. Kita berkorban, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita lakukan kebaikan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak berharap apapun, hanya kita lakukan itu karena Allah. Kita adalah hambanya Allah, kita hanya adalah budaknya Allah, dan tugas budak adalah mengabdi kepada Tuhannya, tugas hamba adalah mengabdi kepada Tuhannya. Ini yang kedua, yang pertama. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua adalah melakukan perbuatan berharap kita ada balasannya di akhirat. Apakah ini ikhlas? Ikhlas memang itu yang dijadikan oleh Allah. Seperti kita contohkan dalam puasa, sering dibacakan hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan kepada Allah, mengharapkan pahalanya, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Diampuni dosa-dosa, berarti dosa kita habis. Jadi ada yang kita harapkan ketika kita melakukan puasa, ada yang kita harapkan, yaitunya diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu.
Ikhlaskah kita? Ikhlas. Tapi ini ikhlas baru pada level yang kedua. Ada yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan adalah diampuni dosa yang lalu. Kita berajin berimpak, harap kita masuk surga. Jadi ada yang kita harapkan. Ini baru level ikhlas yang kedua. Kemudian yang ketiga, level ikhlas adalah melakukan suatu perbuatan dengan harap ada balasannya di dunia ini. Kita contohkan, rajin kita melakukan salat duha dengan harapan dilapangkan rezeki kita. Rajin kita melakukan salat tahajud supaya kita selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Rajin kita istighfar kepada Allah, ingin mendapatkan keturunan. Memang itu dijanjikan. Ikhlaskah? Itu ikhlas. Tapi adalah level ketiga. Ada yang kita harapkan dari apa yang kita perbuat tersebut. Kita melakukan salat duha supaya dilapangkan rezeki kita. Kita melakukan salat tahajud sehingga kita selamat hidup di dunia ini. Jadi ada harapan kita untuk di dunia ini. Tapi itu ikhlas. Mana yang tidak ikhlas? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kita melakukan ibadah rajin supaya dibilang taat oleh orang. Kita menuntut ilmu supaya dibilang alim oleh orang. Kita memberikan sesuatu karena kita ada harapan kita oleh orang, oleh manusia. Kita rajin berimpak, kita rajin bersedekah supaya kita dipilih menjadi Pak Lurah atau Pak Desa atau Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya. Jadi ada harapannya, dan inilah yang tidak ikhlas.